Halo orang-orang sekalian, kita ngehamtam lagi. Sekarang kita akan ngebahas soal COVID. Di tengah COVID, fenomena orang sadar olahraga tambah banyak. Apakah itu pelarian karena waktu kosong? Apakah karena itu mencegah COVID? Kita nggak ngerti. Kita akan ngobrol dengan dua teman. Saya yakin Anda punya referensi banyak untuk bicara olahraga di tengah COVID, di tengah pandemi. Tapi saya hari ini menghadirkan satu teman baik saya dan satu lagi salah satu legenda yang saya suka ikutin zaman radio. Saya mulai dulu dari yang legenda dulu nih, ini Rahmat Darmawan. Kalau Anda mungkin taunya dia sekarang pelatih dari Madura United, MU, ya kan, MU lokal sini ya. Tapi ini MU-nya hijau, Madura kan hijau ya? Enggak, merah putih sama. Oh merah ya? Iya. Oke, ini Coach Rahmat Darmawan. Rahmatnya pakai D ya? Pakai D. Iya, ini salah satu yang saya agak notice, Rahmatnya nggak pakai T tapi pakai D. Nah di sebelah kiri, di seberangnya Coach ini ada teman. Coach kenal dia? Kenal. Oh, kenal. Kenal banget. Kenal banget. 2 tahun aktif di sepak bola. Saya udah kenal dia udah 30 tahun, Coach. Iya. Ini teman baik saya, Budi Saputro. Saya manggilnya Bujang. Budi Jangkung. Dia ini dulu ke Jakarta, saya aja yang cerita, saya tahu dia. Dia ini dulu ke Jakarta mau jadi atlet voli, Coach. Oh gitu? Iya, jadi dia dulu atlet di daerahnya di Banyumas, ke Jakarta mau jadi atlet nasional. Kena tipes. Kena tipes, batal jadi atlet voli nasional, masuk kampus Trisakti. Masuk Trisakti, akhirnya kerjanya di Trisakti nyemes-nyemesin orang pakai bola voli, ya kan? Ini teman nongkrong saya, Budi Saputro. Nah, sekarang dia ini jadi manajer tim nasional balap sepeda. Manajer tim nasional balap sepeda. Balap sepeda. Berarti kalau main sepeda doang nggak balap? Nggak, jadi bukan bagian lu tuh ya? Bukan. Jadi manajer nasional tim balap sepeda Indonesia. Nah, kalau Anda sudah main sepeda, Anda udah ngebalap atau belum? Nah, kalau belum berarti belum jadi bagiannya Pak Budi. Cia, Pak Budi. Oke, Coach, kita ngobrol soal olahraga di tengah pandemi. Ada banyak yang aneh. Madura United nggak boleh tanding. Ya. Karena peraturannya begitu. Betul. Tapi orang di jalanan tambah banyak yang olahraga. Sakit gak sih hatinya? Iya Bang, jadi saya sering sekali kasih statement mengenai hal ini Bang, ya karena suatu saat tim kita ada persiapan ketika mendengar kompetisi akan dilanjut bulan Oktober, kita bersiap tuh mulai bulan Agustus. Kita latihan, kemudian Oktober 2020 kemarin kita Agustus latihan, September. Nah, dalam proses menuju Oktober itu kita ada uji coba ceritanya nih. Iya. Tapi uji coba dalam tanda kutip kita sudah mulai coba menerjemahkan apa sih yang diinginkan atau arti dari SOP protokol kesehatan COVID-19. Nah, kita mulai dengan sterilisasi stadion, nggak ada penonton. Bahkan bus pun langsung masuk ke area latihan bareng. Ya, waktu itu kejadian di Malang. Lagi jalan pertandingan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menghentikan pertandingan atau latihan bareng itu. Miris rasanya buat saya ketika itu. Kenapa ya? Karena dihentikan sama polisi. Iya, dihentikan waktu itu ya karena dibubarin ya. Betul, dalam tanda kutip seperti itulah. Disuruh ganti udah badminton aja gitu enggak? Ya buat saya kaget gitu loh karena kita coba membangun kepercayaan gitu loh dengan betul-betul penonton tidak ada ketika itu. Nah, dan akhirnya saya membuat satu statement loh. Sekarang apa bedanya profesi sepak bola dengan profesi yang lain kan gitu Bang? Karena kalau kita compare sepak bola itu malah justru sangat tidak rentan untuk terkena COVID menurut saya karena di situ dituntut untuk setiap yang terlibat di dalamnya dia menjaga kebugaran dengan berolahraga dan kemudian juga ruangannya terbuka, jumlahnya dibatasi. Kita melakukan tes rutin setiap 2 minggu sekali dengan swab test. Sementara kalau kita compare dengan ada pekerja pabrik
yang di dalam satu ruangan jumlahnya ribuan. Nah, mereka boleh. Nah, disinilah yang kemudian Presiden boleh terus kerja. Yang pasti saya bertanya loh, apa sih bedanya profesi kami ini dengan profesi yang lain gitu loh? Iya. Ya, kami sama-sama cari nafkah, cuma bedanya mereka sebagai operator di suatu pabrik, kami ini profesional di bidang olahraga sepak bola. Jadi itu yang membuat abang pertanyaan tadi membuat miris ya. Sempat saya kepikiran tadi waktu coach kasih tahu, waktu diumumkan oleh PSSI itu yang umumkannya. Yep. PSSI nggak kasih jaminan, boleh latihannya dengan cara seperti ini. Jadi nggak perlu dibubarin sama polisi. Nggak ada itu petunjuk-petunjuk kayak gitu dari PSSI. Oh, nggak ada, karena waktu itu memang kita punya keyakinan ada komunikasi antara federasi dengan kepolisian dengan pihak terkait. Karena kita semakin yakin karena ketua Satgas COVID-19 sudah memberikan green light waktu itu ya, Pak Doni. Kemudian dari Kemenpora sudah tidak ada masalah. Berarti biasanya kalau hal-hal seperti ini sudah dapat green light, ini biasanya oke lah, pihak kepolisian akan melanjutkan. Dulu polisinya nggak langsung nelpon ketua PSSI, kan polisi juga. Ya, tentu waktu itu kita berharap wah ini pasti sangat mudah nih menjalin chemistry ya sama-sama dari pihak kepolisian, tapi kami sendiri juga tidak tahu. Kami nggak ada ya. Nggak tahu kenapa kok waktu itu sampai dengan hari ini belum. Sekarang yang banyak apa sih olahraganya? Sepeda ya? Mungkin sama. Sepeda juga. Sepak bola juga banyak. Sekarang coach main sepeda juga. Oh iya, hari-hari saya hampir setiap hari saya sepeda. Oke. Tapi emang orang main sepeda tambah banyak ya? Tambah luar biasa. Luar biasa. Tipenya? Semua tipe. Sampai sepeda rongsokan aja bangkit dari kubur, coach. Gitu, Bung. Jadi di jalanan rame. Yang apa tuh kalau naik gunung tuh istilahnya? Di mountain bike. MTB. Ya. Mountain bike juga banyak. Saya kalau ngeliat di Instagram banyak. Terus, nah sekarang yang saya mau tahu, kalau misalnya menurut lo nih, orang itu main karena ngisi waktu kosong atau motifnya memang mau jaga kebugaran? Sekarang ada dua kalau saya lihat. Satu, mereka menjaga kebugaran dengan berolahraga. Dan yang kedua sekarang sudah menjadi lifestyle. Itu yang sekarang ada di Jakarta. Jadi lebih fashion. Sepedaan ini sebagai tren gitu. Berarti perdagangan sepeda banyak ya, ramai? Luar biasa. Gitu. Jadi udah masuk ke lifestyle, tapi itu gimana ya? Tapi itu juga nyiptain crowd lagi kan, kumpulan orang juga kan. Betul. Maka tadi yang saya tanya, yang bola nggak boleh main, tetapi ada ranah lain, ada ranah lain yang orang jadi berkumpul juga kan di sepedahan itu. Dan pejabat banyak yang ikut juga ya. Betul. Dikawal. Betul kan? Betul. Selain sepeda apalagi jogging. Kalau yang WHO sih saya baca beberapa artikel, ada aerobik, kemudian itu yang dianjurkan. Iya, jadi ada aerobik, jogging, sepeda. Ya. Mentali? Nggak mentali, coach? Nanti pas bulan Agustus. Jalan banyak juga nih, hiking banyak. Trekking. Hiking juga, naik gunung. Betul. Ramai beberapa tempat. Iya, ramai. Nah, sekarang kalau misalnya, tapi nggak ada ya pembatasan sepeda atau olahraga yang outdoor activities, jogging, aerobik sih indoor lah. Sepeda dan jogging ini tempatnya tersedia nggak? Atau emang sebenarnya ini direbut aja sama orang, ya udah pokoknya gue main aja. Yang berjalan sekarang seperti itu. Kalau WHO misalnya rekomendasiin aerobik, jogging sama sepeda, ada nggak peran negara memfasilitasi itu? Harga sepeda jadi murah, 200.000 jadi dapat sepeda gitu. Nggak ada juga. Sampai hari ini sih belum ada ya. Nggak ada. Belum ada. Naik semua harga sepeda. Nah, justru malah naik. Di mana naik? Itu biasa. Importir sepedanya siapa tuh? Waduh, nggak ngerti deh. Yang pasti harga sepeda naik terus. Punya berapa sepeda, coach? Saya sekarang ada 3. Ya, saya, istri, sama kadang yang satu itu buat kalau saya traveling, saya suka pergi ke Bandung. Saya lipat bawa. Iya, betul. Bukan, saya sepeda biasa, tapi saya MTB karena saya suka naik ke gunung. Ya. Masih kuat ya?
menyesuaikan aja. Kadang-kadang kalau capek ya sepedanya di samping saya, dia ikut nemenin saya jalan naik. Naik gunung berat banget. Ya. Berat ya? Berat naik gunung. Nah sekarang begini, kalau misalnya sepeda tambah banyak, motifnya macam-macam kan, ada soal kesehatan, soal udah jadi lifestyle juga, ngisi waktu kosong juga. Ngisi waktu kosong juga ya. Pernah nggak tim sepeda Indonesia dimintain datanya sama kantor-kantor, kan disuruh work from home, kerja dari rumah, tapi malah main sepeda, mana data-datanya mau dipecat-pecatin gitu, nggak pernah ya? Yang nanya biasanya, bukan biasanya, yang nanya Kemenpora, aktivitas pelatnas ini seperti apa? Seperti itu. Khusus untuk sepeda? Khusus untuk pelatnas balap sepeda. Kebetulan karena kan yang gue manage kan sekarang tim nasional. Jadi selama 2020 pelatnas balap sepeda tetap jalan. Cuma kita berlatih di indoor. Gitu. Jadi alatnya beda lagi. Tetap itu velodrome Rawamangun masih dipakai tuh? Kemarin nggak kita pakai karena begitu pandemi dan Jakarta menjadi zona merah, kita geser ke Jawa Timur. Oke. Kedua tempat, Malang dan Banyuwangi. Nah itu velodrome jadi apa? Nganggur aja? Sekarang masih nganggur. Nggak ada yang pakai? Tidak ada. Jadi rencana nanti kalau tim nasional balik mungkin awal Maret. Baru dipakai lagi? Iya. Nah sekarang balik ke tempat soal tadi. Jadi timnas sendiri sepedanya itu ada di tempat-tempat lain? Iya. Sementara kemarin kita geser ke dua tempat dengan melihat situasi di daerah tersebut lebih tidak seperti Jakarta lah gitu. Oke. Nah itu kan kalau tim nasional. Tapi sekarang kalau masyarakat dengan banyak yang main sepeda seperti ini, apa keuntungan yang bisa diambil? Sama seperti sepak bola mungkin sekarang. Jadi kalau olahraga bersepeda sebetulnya bukan olahraga, tapi ayo main sepeda. Oke, jalan-jalan. Main sepeda ini udah bahasa kita dari kecil sampai kita dewasa. Oke. Jadi mungkin kita lebih gampang scouting ya coach ya, istilahnya. Scouting itu apa scouting? Mencari bakat. Ya, okay. Pencarian bakat. Ya, jadi keinginan anak-anak ini bermain sepeda kan udah semuanya. Jadi kita lebih mudah mencari bakat-bakat baru untuk menjadi atlet yang bagus. Tapi kan cuma di jalanan. Ada parameter. Masa mau dapat bakat di situ? Ada. Gimana? Kalau mungkin Coach RD juga paham lah gimana bisa mendapatkan. Jangan-jangan mau pindah nih, mengelatih sepeda? Enggak, maksudnya dalam sistem scouting itu bisa didapatkan dari event-event resmi, tapi juga dalam event-event yang kalau di sepak bola tuh namanya tarkam ya. Mungkin di tempat-tempat yang nggak resmi tapi ada pertandingan, kadang kita tiba-tiba melihat satu pemain, wah ini sepertinya bisa untuk kita jadikan pemain. Nah seperti itu gambarnya sepeda. Ini kalau klub nambah nggak nih di tengah pandemi ini klub sepeda? Yang main sepeda banyak. Nah klub-klub sepeda nambah nggak? Geng sepeda? Kalau komunitas bertambah. Kemudian bedanya dengan sepak bola. Di Indonesia hanya punya professional team itu hanya ada 3. Professional team hanya ada 3 yang terregister dengan International Federasi. Tapi di bawahnya banyak sekali. Jadi kompetisinya berbeda dengan sepak bola. Kita kompetisinya itu tergantung nomornya. Karena di balap sepeda itu ada 5 nomor. 1 BMX, ada di BMX di Pulau Mas. Yang di Pulau Mas yang ada venue-nya sendiri. Ada BMX freestyle. Kemudian ada mountain bike. Mountain bike ada 2, downhill dan cross country. Kemudian ada track, velodrome. Kemudian ada jalan raya namanya road race. Road race itu juga ada individual time trial, ada team time trial, ada Mesta. Oh itu kalau balapan yang diikutin sama mobil pengawal itu ya? Itu tour. Oh itu beda tour. lagi. Enggak, yang itu tuh yang kalau balapan Asian Games, Olimpiade tuh yang berapa kota tuh? Itu point to point itu tour biasanya. Nah tour itu sampai kayak Tour de France itu beda lagi regulasinya gitu. Jadi nomornya memang sangat. Indonesia di semua lima bidang itu ada semuanya. Kita ada semua dan kita. Tapi gue masih mikir nih sekarang bagaimana bukan ngewadahin juga sih. Ini kan menarik ya lihat orang pada main sepeda semua segala macam. Ya ini akan dibiarkan begitu aja alamiah. Atau memang misalnya banyak klub-klub sepeda juga. Mungkin dari video ini, dari YouTube ini kita bisa nanti ngasih tahu sebenarnya ada berapa model aktivitas
orang main sepeda. Lu demen apa? Demen kunjungan-kunjungan ke kota tua? Atau ada komunitasnya? Atau demennya ngumpul reuni, kan banyak tuh ngumpul reuni. Betul. Atau misalnya kalau ngumpul reuni, kalian bisa ngapain aja? Nah itu belum ada petanya tuh, atau udah ada petanya tuh? Sudah. Jadi kalau di International Federasi itu namanya Cycling for All. Nah, Cycling for All ini yang membawahi semua komunitas yang ada di dunia ini. Nah, Cycling for All. Cycling for All. Iya. Itu ada istilahnya ada departemennya sendiri. Oh. Dan itu yang membawahi semua komunitas sepeda di dunia gitu. Jadi kita bukan atlet, tapi kita ada afiliasinya ke situ. Dan di Indonesia salah satunya Bike to Work. Oh, Bike to Work. Nah, founder Bike to Work itu adalah Si siapa namanya? Mas Toto. VP untuk Cycling for All di Indonesia Cycling Federation itu Pak Toto Sugito. Tapi kalau Bike to Work itu sebelum pandemi mereka udah sepedahan tuh. Iya, itu memang. Iya kan? Betul, banyak. Yang saya agak bingung kalau dia worknya bersihin kaca gedung lantai 20 tuh gimana naik sepedanya tuh, Coach? Spider-Man aja itu. Spider-Man. Iya. Berarti itu flying to walk tuh ya. Oke, sekarang begini, isu sedih-sedihnya. Kecelakaan-kecelakaan. Ya, Banyak nggak sekarang? Kan yang main sepeda tambah banyak kan? banyak. Lu sendiri udah apa aja? Patah ini, Kanan kiri. Kanan. Clavicula. Kanan main downhill, kiri main road bike. kaki? Kaki lecet-lecet biasa. Oke. Nah, yang sekarang banyak kejadian Di jalan raya. Di jalan raya banyak kejadian. Karena sekarang kalau yang mau pakai road bike biasanya mereka udah performance. Dan yang dilihat di Jakarta pada peletonan. Banyak pada apa namanya? peletonan, grouping. Oh, itu istilahnya peletonan. Peloton, ya. Itu grouping semuanya dan biasanya udah average kenceng gitu. Nah, itu yang banyak sering terjadi kecelakaan. Cuma dari kita federasi, kita juga sebetulnya memberikan satu kayak lisensi untuk si teman-teman komunitas. Yang di lisensi itu ada insurance-nya gitu. Artinya kalau mereka aware, ya mereka akan melengkapi diri mereka dengan si asuransi tersebut. Tapi kalau sekiranya si asuransi itu, wah preminya mahal nih, sebenarnya dari federasi sendiri kita sudah ada itu. Tapi kalau nggak usah pakai asuransi, tapi kalau edukasi, ada nggak edukasi? Lu orang nih di kota-kota besar yang banyak main sepeda, nih lihat nih panduan main sepedanya begini. Ada juga tuh. Ada. Kita di media sosial kita di website kita sudah memberikan panduan bagaimana bersepeda dengan aman. Kemudian kita juga ada prokes yang kita kemarin sudah diskusikan dengan gugus tugas, bagaimana bersepeda, berlatih, berlomba sesuai dengan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus kalau sepedanya udah ada larangan belum? Kalau coach, kalau Anda seorang pelatih sepak bola, Anda sepedanya harus gini aja gitu, ada nggak? Tidak ada pakem kalau itu. Nggak ada pakem? Nggak ada. Bebas-bebas aja? Jadi kalau rantainya karatan, boleh tuh. itu nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa. Itu balik lagi ke kita harus siap sebelum berjalan nih untuk menghindari. Nah sekarang gini coach, kalau misalnya coach kan sebenarnya dadakan juga nih main sepeda kan? Betul. Dadakan nggak nih? Saya mulai start tuh bulan Februari. Sebenarnya waktu belum rame-rame ya, karena sepeda itu mulai booming mulai April. Jadi saya mencuri start bang, supaya saya nanti bisa terpilih. Terpilih jadi? Atlet sepak bola. Oh iya, siap. Untuk ini ya, ASEAN Games Manula ya. Gini coach, coach kan orangnya sensitif sama olahraga. Dan udah mulai main sepeda 2 tahun terakhir ini. Ya. Apa sih yang, dan banyak mainnya di jalanan kan? Betul. Apa catatan coach soal fasilitas publik kita buat sepeda? Ya. Fasilitas publik kita nggak diciptakan untuk sepeda. Betul. Tapi kita mendadak bangsa ini orang semua pada main sepeda. Iya. Ya kan? Kadang saya lihat nih orang kalau main sepeda nih, udah rapi sepedanya butut gitu. Iya. Yang penting jalan aja keluar gitu. Iya, kan? betul. Itu artinya orang mendadak pada pengen main sepeda semua. Nah sekarang kalau menurut coach, apa sih yang positif negatifnya gitu? Oke, yang pertama ketika saya mengisi waktu liburan yang begitu panjang dengan saya bersepeda,
saya mulai tahu bahwa di sekitar tempat saya tinggal itu ada beberapa perumahan-perumahan yang cukup luas dan memberikan fasilitas untuk setiap siapapun yang hobi bersepeda, dia siapkan trekkingnya. Jadi mereka sudah siapkan tuh, karena memang selalu saya kalau keliling itu melewati 1-4 perumahan besar ya yang ada di kawasan sekitar saya di Karawaci itu. Nah di situ ada, tapi kalau untuk jalan-jalan besar, untuk wilayah kota Tangerang, kebetulan saya tinggal di sana, itu sudah disiapkan. Dia ada jalur khusus dengan garis warna kuning, itu untuk sepeda. Nah tapi begitu saya masuk ke wilayah keluar dari kota Tangerang, memang tidak ada lagi. Nah artinya kenapa? Artinya bahwa sebenarnya kalau kita mulai saat ini semakin ramai orang bersepeda, mau tidak mau dituntut untuk pemerintah daerah menyiapkan sarana prasarana untuk memberi jalur khusus tentunya kepada para pesepeda ini, karena luar biasa. Nggak mungkin lah kalau orang duitnya mau dipakai buat vaksin. Sebetulnya murah banget Bang. Itu karena mimpi siang hari bolong itu. Enggak, tinggal beli cat warna kuning, ngegaris aja di samping sebelah kirinya tuh. Paling kan nanti RW suruh kumpulin duit dari warga, suruh ngecat sendiri. Tapi di Rawamangun sini Jalan Pemuda, jalur sepedanya jelek. Kenapa? Karena di jalur sepeda itu ada bolongan ngecek ke kontrol banjir itu loh. Oke. Ya. Jadi main sepedanya begini belok, ngindar-ngindar begini. Ada bak kontrol ya yang iya kan nggak enak, apalagi kalau bannya kempes nggak ada duit buat ngisi. Kalau coach main sepeda tiap hari? Hampir setiap hari, kecuali kalau saya ada, karena gini. Berarti udah nggak digaji lagi dong Madura United. Tiap hari main sepeda nggak kerja. Jadi waktu itu lucu nih. Waktu itu lucu Bang. Pertanyaan yang seperti ini waktu itu saya sampaikan sama presiden klub. Saya meeting di bulan Oktober ketika tiba-tiba tim udah deh liburin aja. Nah pemain kan protes tuh. Iya. Udah coach nggak usah libur, kita latihan aja. Kenapa mereka protes Bang? Ini ada cerita nih. Karena begitu mereka pulang ya, mereka bukan semakin seneng tuh. Ya, mereka memang akan terima gaji karena gaji sudah ditetapkan, ada revisi kontrak sebesar 25-50%. Iya. Nah, mereka nggak mau, kenapa? Karena kalau mereka pulang, itu mereka membuat mereka tidak begitu enjoy mungkin ya Bang ya, karena di dalam kondisi seperti ini memang salah satu hal untuk menjaga imun kita senang itu benar tuh, saya setuju banget. Karena contoh, waktu pertama kali kita lakukan TC, kita kumpul, kita tes 7 pemain loh Bang. Kena. Presiden klub waktu itu udah kita bubarkan tim daripada nanti kita dituduh menjadi klaster baru nih. Akhirnya saya menolak waktu itu. Justru kita belajar bagaimana mengatasi. Akhirnya kita isolasi mandiri, kita bawa ke rumah sakit. Karena dia atlet Bang, 5 hari kita tes lagi negatif. 5 hari kemudian negatif, sudah semua pulang. Imunnya bagus. Yes. Nah lalu kita latihan selama 2 bulan. Setiap 2 minggu kita tes. Mereka kalau dibilang pakai masker dan sebagainya, maaf, namanya dimes kehidupan, enggak Bang. Tapi tidak satu pun yang kena COVID setelah itu. Artinya kenapa? Artinya dengan berolahraga yang rutin, mereka passionnya bisa diterjemahkan dengan latihan, dia happy, gembira, mereka nggak kena. Sampai sekarang mereka masih di TC? Itu masalahnya, mereka sekarang dikembalikan lagi. Jadi mesti saya siap-siap nih, kalau tes nanti ada nggak nih gitu yang kena. Iya. Mereka main sepeda nggak? Rata-rata main sepeda. Ada di berapa kota mereka? Ada banyak pemain saya, ada yang di Madura, di Surabaya, ada di Jogja, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, ya, terpencar. Dan semuanya memang kita kontrol untuk memberikan video latihan pada kita, dan rata-rata ada banyak dari mereka main sepeda. Hampir semuanya main sepeda. Nggak ada yang mau putus kontrak mau pindah gabung ke tim sepeda aja gitu? Nggak, ya jadi mereka tetap, bahkan saya presiden klub bilang waktu itu, coach sudah liburkan, lupa mereka minta latihan, gimana latihan? Udah jangan takut, pokoknya nggak latihan, gaji dibayar sampai Desember, karena memang kontrak mereka sampai Desember 1 tahun itu kemarin. Tapi coach punya panduan kan untuk mereka pulang, tapi dalam berapa jam pagi sore harus latihan, apa semua segala macam? Iya, mereka sangat profesional menurut saya, karena dalam 2 sesi liburan yang sudah pernah kita berikan, kemudian mereka kembali, kita timbang badan, kita cek kebugarannya, memang pasti berkurang, karena latihan sendiri dengan latihan bersama seorang pelatih di lapangan dengan kualitas latihan itu
itu berbeda. Kalau di klub lain gimana coach? Dengar-dengar nggak ngobrol nggak sama coach siapa gitu? Iya, di klub lain mereka sampai dengan Ada geng ini nggak WhatsApp para pelatih gitu? oh ada. Kita Saya ada. kenal coach Timo. Ada coach Timo? Oh, Nggak ada Coach ya? Timo Suneman saya nggak satu grup WhatsApp, tapi saya Oh kenal. dia pernah bilang bahasa dia nggak download WhatsApp sih emang. sorry. Enggak apa-apa. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.